Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Rabu 17 November 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, seorang pengacara, Nanang Slamet, dengan nada marah menghamburkan uang sekitar 40 juta rupiah di depan kantor Polsek Banyuwangi. Video berdurasi 2 menit 50 detik tentang kejadian itu pun tersebar di sejumlah grup WhatsApp. Dalam video itu, Nanang datang ke kantor Polsek dan meneriaki nama Kanit Reskrim. Nanang mengaku tak terima Nanang mengaku tak terima kliennya diduga dibujuk oleh oknum polisi untuk tidak memakai jasa pengacara. Selaku advokat atau pengacara, ia tidak terima dengan hal itu. Apa kurang gaji polisi dari negara? Ini ambil uang dari klien saya. Silakan ambil, kata dia di dalam video yang beredar. Nanang yang dikonfirmasi membenarkan bahwa orang yang ada di video tersebut adalah dirinya. Uang 40 juta rupiah yang dihamburkan di depan kantor polisi itu merupakan hasil pembayaran dari kliennya. Dirinya mengungkapkan aksi tersebut dilakukan karena kekecewaannya dengan salah satu oknum polisi. Mulanya, ia ditunjuk seseorang untuk menjadi kuasa hukum yang sedang terlibat masalah hukum yang ada di Polsek Banyuwangi. Namun seiring berjalannya waktu, kata dia, ada oknum polisi yang diduga membujuk kliennya agar tidak menggunakan jasa pengacara. Nah, pemirsa, bagaimanakah tinjauan hukum atas fenomena tersebut? Bagaimanakah kualitas aparat penegak hukum di negeri ini? Apakah sistem hukum di Indonesia ini berpihak kepada rakyat kecil? Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan seorang praktisi hukum, Bung Budi Harjo SH. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini gimana Bung Budi? Kabarnya sehat, Bung? Nah, alhamdulillah sehat. Meskipun hujan seharian ini. Iya. Baik, Bung, langsung saja menyikapi terkait dengan fenomena video yang beredar tersebut ini. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan beredarnya video aksi dari pengacara yang bernama Nanang Slamet tersebut? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari video tersebut ini, Bung Budi Harjo? Ya, ini menarik sekali ya. Jadi mungkin baru kali ini ya, aksi yang luar biasa. Kalau dari sudut pandang kami, sebetulnya apa yang dilakukan oleh lawyer atau rekan Nanang Slamet terkait dengan aksinya itu lebih kepada ungkapan ketidakpuasan ya, ungkapan semacam ketidakterimaan. Karena seorang lawyer itu memiliki satu kekuatan atau kedudukan yang sama sebagai penegak hukum. Kalau dilihat dari undang-undang yang mengatur tentang advokat nomor 18 tahun 2003 itu menjelaskan bahwa seorang advokat itu berkedudukan sebagai penegak hukum. Artinya pada saat dia menjalankan aktivitasnya, ya, menjalankan fungsi dia sebagai penegak hukum dalam rangka mendampingi, membela, mewakili kliennya atau masyarakat yang membutuhkan jasa hukumnya atau membutuhkan bantuan hukumnya, ini posisinya adalah sebagai penegak hukum. Artinya pada saat itu dia menjalankan profesi dia sebagai advokat. Tentu secara mandiri. Dan ini dilindungi oleh undang-undang. Nah, kalau kemudian ada salah satu diantaranya adalah kemarin disebutkan intervensi dari pihak kepolisian, dalam hal ini adalah kalau nggak salah Polsek ya, Polsek Banyuwangi ya, itu yang kemudian mengintervensi agar kliennya tidak didampingi atau tidak perlu didampingi seorang lawyer. Ini tentu bertentangan dengan tugas dan fungsi seorang advokat. Tentu kemudian kalau dia marah-marah ya wajar, karena kan salah satu tujuan dari pendampingan itu adalah untuk mendapatkan keadilan, ya, mendapatkan hak-hak, ya, terutama bagi kliennya itu atau kliennya agar mendapatkan hak yang dibutuhkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi wajar lah. Kalau saya sependapat, saya mendukung. Ini aksi yang
yang memang harus disampaikan agar para penegak hukum yang lain, dalam hal ini adalah kepolisian, itu bisa menghargai, bahkan diminta untuk sinergi, karena tujuan dari hukum itu kan melakukan satu upaya penertiban, jadi ketertiban di masyarakat dan pemberian hak-hak kepada masyarakat serta pemberlakuan hukum yang sama ya, bagi seluruh individu atau masyarakat itu. Jadi saya pikir ini baik, sesuatu Bung. yang Ini kan kalau harus kita lihat dan kita cermati bersama, ini kan Pak Nanang ini mengatakan bahwa di aksi yang dia lakukan tersebut ini lantaran kliennya kerap diintervensi oleh penyidik, yakni Kanit Reskrim Polsek Banyuwangi. Dia juga melanjutkan bahwa aksi itu merupakan spontanitas ya sebagai kuasa hukum. Nah, kalau kita melihat terkait dengan hal tersebut, bagaimanakah tinjauan hukum atas fenomena tersebut ini? Ya, tidak ada masalah sebetulnya, dan itu memang bagian dari pembelaan. Seorang advokat itu harus totalitas di dalam membela, artinya dalam pembelaan yang selama pembelaan itu sesuai dengan tidak melanggar undang-undang yang berlaku, untuk kemudian mendapatkan hak. Dan advokat itu kalau kita lihat ada disejajarkan dengan 4 profesi yang lain ya. Jadi ada kepolisian, kemudian ada jaksa, hakim, nah, kemudian advokat. Ini yang kemudian kita kenal dengan catur wangsa. 3 itu adalah berada di dalam satu induk ya. Artinya ada di dalam sistem pemerintahan kita. Sedangkan advokat itu di luar sistem itu. Tetapi pada prinsipnya mereka atau advokat itu adalah penegak hukum. Jadi dia harus melakukan pembelaan dan tidak diperbolehkan memang seorang klien yang sudah ditangani atau sudah didampingi oleh seorang lawyer. Dan memang perlu diketahui ini ya, Bang, bahwa seseorang yang ketika bermasalah, dia sedang menghadapi proses hukum, maka dia wajib untuk didampingi oleh seorang lawyer untuk kemudian agar proses dia dalam mencari keadilan itu ya sesuai, tidak ada yang namanya intervensi, tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain. Kalau dalam tinjauan hukum, hal yang dilakukan oleh ini sebetulnya tidak ada masalah karena dia sedang mempertahankan. Tapi barangkali yang kita perlu soroti itu caranya kan, ada yang kemarin itu menghambur-hamburkan uang ini sebagai bentuk bentuk protes gitu ya. Dan itu juga tidak masalah sebetulnya. Cuman ini luar biasa. Cara itu luar biasa untuk kemudian menarik perhatian masyarakat dan ini menunjukkan bahwa ada ketimpangan, ada hal-hal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini polisi untuk melakukan atau menyalahgunakan kewenangannya. Maka untuk saya yakin ada kepentingan tertentu yang tidak diraih, tetapi kan tidak dijelaskan itu intervensinya dalam bentuk apa dan apa maksud tujuannya. Tapi yang jelas di sini kita melihat fungsi dari advokat itu adalah mendampingi secara mandiri dan aparat kepolisian dalam hal ini sebagai penegak hukum juga tidak diperbolehkan untuk melakukan upaya-upaya intervensi atau bahkan lebih dari itu ya, kemudian menjadikan hukum itu sehingga tidak berjalan. Baik, Bung Budi. Lantas kemudian kalau di fenomena yang lain kan kita juga melihat ya beberapa itu ada oknum-oknum aparat yang melakukan hal tersebut. Nah ini apa ini tanggapan Anda terkait dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian saat melakukan penyelidikan atau penyidikan tindak pidana? Kira-kira apa ini faktor penyebabnya sehingga beberapa oknum itu melakukan hal tersebut ini? Ya. Jadi kalau kita amati, sebetulnya proses penyidikan atau sampai pada tingkat penyelidikan, proses hukum yang berjalan di tangan kepolisian itu kan sudah diatur di KUHP. Ya. Jadi hukum acara pidana. Hukum acara pidana sudah dijelaskan bagaimana seorang anggota satuan kepolisian itu dalam rangka melakukan tugasnya. Ya. Nah ini barangkali ada hal-hal yang belum dipahami secara utuh. Artinya pemahaman terhadap KUHP yang berlaku di negeri kita ini dalam kaitannya proses penanganan sebuah masalah atau sebuah perkara ini tidak dijalankan sepenuhnya atau tidak dipahami sepenuhnya sehingga
mereka yang kemudian melakukan, para penyidik yang melakukan upaya-upaya untuk menyelidiki suatu perkara itu kadang banyak kemudian ditemui di lapangan melanggar apa yang ada di dalam KUHP tersebut. Nah, oleh karena itu kan sebetulnya harus menjadi satu perhatian bagi mereka itu untuk mempelajari KUHP. Jadi bukan kita saja sebagai seorang dari praktisi hukum atau seorang lawyer atau advokat yang kemudian berusaha mempelajari secara cermat, secara benar, namun mereka ya pihak yang bersentuhan langsung dengan hukum, dalam hal ini ada kepolisian, dalam rangka upaya untuk melakukan penyelidikan, ya itu juga harus paham tentang bagaimana KUHP tersebut. Nah, ketidakpahaman inilah yang kemudian melahirkan banyak tindakan-tindakan yang di luar kontrol, di luar ketentuan tersebut. Nah, kalau ini terjadi maka otomatis ya akan memunculkan atau menimbulkan gesekan-gesekan, benturan-benturan, sehingga kemudian kesan yang dimunculkan adalah bahwa pihak kepolisian, dalam hal ini oknum yang melakukan penyelidikan itu adalah melakukan dengan sewenang-wenang. Ya. Jadi contoh-contoh di masyarakat itu sebetulnya menunjukkan harusnya dari kejadian yang satu dengan kejadian yang lain itu harus ada evaluasi dan pembinaan. Pembinaan atau melakukan upaya-upaya untuk pendidikan khusus ya bagi mereka. Tapi kadang-kala ya barangkali sudah dilakukan ya oleh instansi Polri, dalam hal ini ada pembinaan, ada juklak-juklak yang harus mereka kerjakan. Tetapi barangkali oknum itu sendiri ada kepentingan-kepentingan, apakah itu kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok, terkait dengan kasus yang ditangani itu. Ini yang biasanya akan memunculkan upaya-upaya yang kita bisa katakan di luar ketentuan hukum atau di luar KUHP yang seharusnya dijalankan. Insya Allah. Baik, lantas kemudian bagaimanakah menurut Anda ini terkait dengan perjalanan Anda mendampingi orang-orang yang bermasalah terkait dengan hukum ini? Bagaimanakah kualitas aparat penegak hukum di negeri ini, termasuk penilaian Anda soal mental para aparat penegak hukum di Indonesia ini, Bung Budi? Kalau dikatakan mental aparat penegak hukum ini lebih khusus kepada siapa? Ini kan karena yang namanya penegak hukum itu kan tadi sudah saya sampaikan ada 4 ya. Ada jaksa, ada hakim, ada kepolisian, dan ada advokat. Ya. Nah ini yang mana yang mau ditanyakan? Kalau kita melihat secara keseluruhan penegak hukum yang ada di Indonesia ini memang masih perlu ditingkatkan. Banyak hal yang memang terjadi. Ya. Bagaimana kemudian seseorang mencari keadilan, bisa jadi dia ketemu dengan seorang advokat yang memang betul-betul mengedepankan nilai-nilai advokat atau tugas dan fungsi seorang advokat dalam rangka mendampingi, atau bisa jadi dia akan ketemu dengan advokat yang memang kurang amanah, kalau dalam bahasa kita kurang amanah. Nah, itu sangat mungkin ketemu. Termasuk apabila kemudian dikaitkan dengan kepolisian. Sama, jadi ada juga, dan rata-rata yang kita terima atau yang kita informasi yang kita terima itu banyak kemudian ketika satu perkara itu sudah masuk dalam tingkat penyelidikan, ya, kemudian sampai dalam proses itu ada hal-hal saja yang bisa jadi memperlambat proses penyidikan sehingga tidak naik ya dari proses yang satu ke proses berikutnya. Kemudian juga kita saksikan ada upaya-upaya intimidasi atau intervensi yang tadi seperti yang dialami oleh rekan kita yang ada di Banyuwangi tadi itu. Ada juga kalau kemudian masuk dalam proses ketika sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan pada proses persidangan. Di sini memang ada peluang-peluang atau ada fakta-fakta yang kadang-kala memang walaupun tidak bisa digeneralisir, tetapi fakta-fakta itu selalu terjadi. Ada jaksa yang dalam tanda kutip nakal, hakim yang dalam tanda kutip juga nakal, yang kemudian persoalan itu bisa diselesaikan ya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh undang-undang yang mengatur profesi mereka. Dan ini mental ini perlu ditingkatkan. Saya pikir ini adalah dampak dari bagaimana kemudian banyaknya kasus ya yang terjadi, banyaknya perkara yang muncul di tengah masyarakat, dan ini kalau ditarik lagi ketimpangan atau kasus perkara yang terjadi itu juga muncul dari sebuah sistem ya. Sebuah sistem yang kemudian
mengedepankan atau mengutamakan di mana harta, kemudian kekuasaan itu menjadi satu hal yang utama, yang dominan. Sehingga kadang-kadang masyarakat mengambil hak orang lain yang dia tahu sebetulnya itu adalah hak seseorang. Jadi artinya dia mengetahui itu haknya seseorang, tapi dia mengambil. Dan nanti pada proses berikutnya di proses hukum, dia sudah menyiapkan beberapa lawyer atau beberapa apa namanya di tingkat kepolisian, penyidik dan lain yang dalam tanda kutip bisa dia kendalikan. Nah, ini oknum-oknum baik dari tingkat lawyernya, kepolisian, hakim dan jaksa, termasuk juga dari pelaku yang kemudian merampas hak orang lain, itu kan sebetulnya menjadi satu tugas bagi advokat yang memiliki nilai idealis itu untuk membela atau melakukan pembelaan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau dikatakan tadi mentalitas penegak hukum ya masih perlu banyak ditingkatkan karena peristiwa demi peristiwa yang bertentangan dengan hukum yang mengatur profesinya sendiri itu kan banyak dilanggar. Seperti bagaimana kemudian penanganan, ya, penangkapan. Posisi yang perlu diketahui nih ya Bang Rizal ya, Bang Aziz ya, mohon maaf. Ini setiap orang yang kemudian dipanggil oleh kepolisian dalam proses hukum, apakah dia kemudian ditangkap, kemudian diselidiki, diinterogasi dan lain-lain, itu dia masih dalam asas praduga tidak bersalah. Jadi tidak bisa kemudian dikatakan dia bersalah sebelum ada putusan dari pengadilan. Nah, ini kadang-kadang dari proses inilah yang kemudian juga membuka atau ada celah-celah untuk kemudian ada oknum-oknum yang memanfaatkan. Kadang-kalanya kemudian seseorang yang berperkara juga ingin segera bebas dari perkaranya, maka dia bisa melakukan apapun asalkan dia bebas. Satu sisi lagi yang lain, ya mentalitas dari para penegak hukum yang lain atau dalam hal ini oknum masih perlu ditingkatkan sehingga mudah kemudian tergoda oleh kondisi-kondisi yang pada akhirnya terjadilah yang disebut dengan, kalau kami mengatakan istilah polisi itu kan 86 ya. Jadi ada istilah sudah 86 saja, bagaimana? Kalau 86 itu berkenaan atau berkaitan dengan satu proses mediasi yang memang difasilitasi oleh lembaga atau institusi, dalam hal ini pengadilan, itu mungkin masih bisa diterima. Tapi kalau kemudian 86 istilah itu kemudian diartikan yang penting pokoknya bisa diselesaikan, dan artinya kemudian ada juga pihak yang kemudian dirugikan dalam hal ini, maka istilah 86 itu tidak dibenarkan secara umum. Jadi menurut kami banyak hal yang perlu ditingkatkan karena ada beberapa proses hukum yang kita sudah jalankan, bukti sudah lengkap ya. Kemudian baik bukti itu bukti surat gitu ya, kemudian saksi lengkap, kemudian juga dari hal-hal yang lain sudah kita, dari gugatan dan lain-lain sudah kita sampaikan secara baik posita maupun petitum itu sudah benar, sudah saling berkaitan atau mendukung, tetapi kemudian pada putusan akhir itu bisa jadi kalah kita. Nah, makanya kemudian kan walaupun ada jalan atau upaya perlawanan hukum yang kita sebut dengan banding, kasasi dan PK, tetapi ini kan proses ini kan justru kemudian memunculkan satu presiden bagi kita bahwa penegakan hukum yang ada ini masih perlu banyak ditingkatkan. Ya, baik Bung Budi, ini terakhir Bung. Kalau kita melihat terkait dengan fenomena sistem hukum yang ada di Indonesia, apakah sistem hukum di Indonesia saat ini sudah berpihak kepada rakyat kecil itu? Lalu kemudian apa solusi atas problem sistem hukum yang ada dengan berbagai macam carut-marutnya saat ini, Bung Budiarjo? Ya kalau diamati belum berpihak kepada rakyat kecil karena dalam undang-undang ya, baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 ataupun juga di dalam undang-undang yang lain ya, itu dikatakan bahwa masyarakat atau setiap warga negara itu memiliki kedudukan yang sama. Dalam hukum juga memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Artinya tidak ada pembedaan. Tidak ada sesuatu yang membedakan satu dengan yang lain. Semuanya memiliki kesamaan di muka hukum. Equal ya, before the law. Artinya tidak boleh kemudian satu diistimewakan, satu kemudian dilakukan penindakan. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Nah,
proses peradilan atau apa namanya penegakan hukum yang ada ini kan harusnya secara sinergi. Yang kita katakan tadi ada 4 ya unsur, kemudian ditambah masyarakat yang sebagai objek dari penerapan hukum itu sekaligus sebagai kontrol dari penegakan hukum itu, maka ini harus sejalan. Ya, jalan. Walaupun lebih dominan pada akhir-akhir ini kita saksikan kekuasaan itu yang kemudian lebih dominan, kemudian menjadikan hukum ini atau hukum yang berlaku yang seharusnya kalau kita ibaratkan sebagai jalan yang lurus itu bisa menjadi berbelok-belok, bahkan bisa menjadi curam atau terjal kalau kemudian dimanfaatkan atau ada intervensi kekuasaan. Nah, kalau pada saat seperti itu berarti hukum sudah tidak lagi normal, tidak lagi sesuai dengan yang diinginkan, tetapi mengikuti keinginan dari pihak-pihak yang berkuasa. Sehingga negara hukum itu kemudian bisa berubah menjadi negara kekuasaan sesuai dengan kepentingan yang ada. Nah, kalau kemudian kita amati lagi bahwa kondisi penegakan hukum ini banyak juga yang masyarakat kemudian ketika punya satu persoalan yang dibutuhkan adanya kepastian hukum. Nah, ini salah satu dari unsur adanya pengadilan itu kan ada kepastian hukum terhadap apa yang terjadi. Ini justru kadang-kala tidak mendapatkan haknya dan mendapatkan kepastian hukum itu, malah kemudian menjadi masalah baru bagi dia. Artinya masalah baru itu dia harus berurusan dengan hal-hal yang baru, yang sama sekali di awal dia tidak bayangkan. Kalau kemudian mencari keadilan itu harusnya dalam bayangan dia mudah, karena ada lembaga tinggi ya, atau lembaga pengadilan yang itu akan memberikan rasa keadilan pada semua pihak. Namun pada akhirnya banyak juga yang kemudian kecewa adanya praktek-praktek dari para oknum-oknum penegak hukum itu yang kemudian justru membela orang-orang yang memiliki kepentingan. Kalau apakah sudah membela masyarakat kecil, ini banyak kasus, apakah itu kasus tentang tanah gitu ya, baik secara person to person ya, atau person melawan corporate, atau juga dalam hal ini juga negara. Ini juga banyak contoh-contoh yang barangkali kalau kita mau cari di media berita itu banyak sekali kita jumpai. Ada persoalan yang sampai berlarut-larut, yang pada ujungnya akhirnya kemudian masyarakat itu gigit jari, tidak ada kepastian hukum. Sementara dia tidak lagi bisa kemudian mengelola tanahnya atau mengambil kemanfaatan dari tanahnya. Begitu pula pada persoalan pidana. Ada juga yang kemudian hukuman yang harus diterima dalam undang-undang atau ketentuannya itu sekian tahun, tapi kemudian bisa berubah menjadi sekian tahun. Artinya hukum itu kemudian bisa berubah sesuai dengan keinginan ya. Kalau bahasa yang sering kita dengar adalah tajam ke bawah kemudian tumpul ke atas. Ini apalagi kalau hukum itu diintervensi dengan kepentingan politik ya, atau kepentingan ekonomi. Ini juga jadi tidak lagi tidak lagi betul-betul dia secara mandiri sebagai fungsi hukum itu, tapi hukum itu akan mengikuti ya apa yang menjadi kemauan dari oknum-oknum. Ya, baik Bung Budi, ini Mas Awani. Terima kasih atas kesempatannya ya, bisa hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Semoga Anda beserta keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Bung Budi Harjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terupdate, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.